Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Michael Seranta Estupari. NIM 3 digit terakhir saya 084. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Saya dari praktikum kelas C. Jadi di sini lanjut saya modul terakhir ada di yang judulnya FreeRTOS Advance. Jadi optimisasi, sinkronisasi, tingkat lanjut, dan manajemen memori. Langsung saja masuk ke sinkronisasi multikondisi. Jika semapur hanya bisa menunggu satu kejadian atau event group, memungkinkan sebuah task menunggu banyak kejadian sekaligus sebelum dia berjalan. Jadi sistem ini memanfaatkan bit biner atau flex. Satu event group bisa menampung hingga 24 kondisi logika berbeda atau 24 bit. Nah, di sini ada logika AND atau OR. Task bisa diatur untuk bangun hanya jika semua kondisi terpenuhi atau AND, atau salah satu kondisi saat saja terpenuhi, yaitu di OR. Terus di sini ada aplikasi nyata event group. Terus ada sistem pengamanan mesin. Coba kita bisa bayangkan task control utama pada lengan robot hanya boleh aktif jika bit 0 sensor suhu normal atau terisi, bit 1 tekanan hidrolik aman, bit 2 tombol start ditekan. Terus masing-masing sensor bertugas mengisi bitnya sendiri, dan task utama menunggu kombinasi ketiganya. Terus kita masuk ke software timers. Ada di eksekusi berbasis waktu. FreeRTOS ini mengizinkan kita membuat fungsi yang berjalan otomatis sendiri setelah durasi tertentu tanpa perlu pembuatan task baru. Ini tuh dia bisa menghemat memori karena semua software timer dikendalikan oleh satu task tunggal bawaan OS bernama Daemon Task. Sini ada dua tipe timer. Yang pertama ada one shot, yang kedua ada auto reload. Terus di one shot ini hanya mengeksekusi fungsi satu kali setelah waktu tunggu habis. Misalnya dia mematikan backlight setelah 5 detik. Terus yang kedua ada dia auto reload, berputar terus-terusan secara berkala, misalnya mengedipkan LED selama 500 milisecond. Terus yang ketiga ada di type notification, jalur kilat tanpa objek. Jika kita ingin mengirimkan sinyal ke satu task pembuatan semapur, dan ini membutuhkan ruang memori tambahan untuk membuat objek tersebut. Task notification ini adalah fitur di mana kita bisa mengirimkan sinyal atau angka langsung ke jantung task target tanpa perantara objek luar. Hasilnya sekitaran 45% lebih cepat dan jauh lebih hemat penggunaan RAM microcontroller. Terus ada di manajemen memori dinamis atau heap. Saat kita pembuatan task, sistem mengalokasikan RAM secara dinamis. FreeRTOS ini dia menyediakan beberapa skema alokasi memori. Jadi heap yang pertama ini sangat simpel. Dia hanya bisa membuat objek, tapi tidak bisa menghapusnya. Kebal terhadap kebocoran memori. Terus masuk ke heap 4. Heap 4 ini dia yang paling cerdas dan populer. Bisa menghapuskan satu objek dan otomatis menyatukan sisa-sisa ruang memori yang terfragmentasi
agar RAM tidak cepat penuh. Terus masuk ke optimisasi stack overflow hook. Di sini ada codingannya. Ini contoh codingannya. Ya, terus kita masuk ke mendeteksi RAM bocor. Jadi masalah terbesar di tingkat lanjut adalah alokasi RAM per task kekecilan. Dengan mengaktifkan fitur hook atau free RTOS akan otomatis memanggil fungsi darurat di samping jika ada satu saja task yang memorinya melewati batas aman. Jadi ini sangat krusial untuk mencegah sistem macet tanpa diketahui penyebabnya. Terus melihat kinerja CPU di tahap akhir optimisasi, kita bisa melacak persentase beban kerja CPU untuk setiap task yang kita buat. Dari sini itu kita bisa tahulah jika ada task yang terlalu serakah memakan daya, atau mendeteksi apakah sistem kita sudah bekerja secara efisien sebelum produk diproduksi massal. Nah, sekarang kita masuk ke video pada praktikum. Percobaan 11. Pertama kita build dulu. Bentar, kita ketik. Dan jika sudah kita upload. Sudah diupload, terus kita tunggu dulu hasilnya sampai tulisan sukses. Nah, ini sudah selesai upload. Nah, jika ini sudah upload, sukses, terus kita buka. Sudah berjalan. Kita buka di serial monitornya. Nah, ini sistemnya sudah terupload. Ini untuk rangkaian yang sudah dibuat seperti ini. Groundnya masuk kemana? Kabelnya juga sebanyak ini. Jadi di sini ada LCD, terus di sini ada sensor thermocouple dengan modul MAX 6675. Ini ada sensor MPU atau accelerometer. Di sini ada OLED dan ini ada potensio dan LED. Nah, jadi di sini kita akan mempraktikkan RTOS atau kita akan membuat ESP kita bisa bekerja secara multitasking dengan banyak task sekaligus. Jadi kita akan membaginya menjadi beberapa prioritas. Nah, di sini prioritas yang paling tinggi atau yang diutamakan itu adalah pembacaan potensio dan LED. Ini jika kita putar, nah ini pembacaan nilai LED ini yaitu dari ADC ke DAC sangat cepat atau beberapa milisecond ya. Jadi ketika kita sedang menjalankan ini, task yang lain atau prioritas di bawahnya itu di stop atau dibekuin. Nah, ini buat prioritas tertinggi dan juga update LCD-nya. Ini juga prioritas tertinggi. Lalu prioritas di bawahnya itu ada pembacaan gerakan sensor MPU dan juga layar di OLED-nya. Jika kita geser atau kita miringkan, ini MPU-nya akan berubah nilainya. Ini prioritas di bawahnya. Lalu prioritas yang paling bawah lagi itu membaca sensor suhu ini dari thermocouple dan juga LM35-nya. Jadi ini prioritas paling rendah dan dijalankan setiap 1 detik saja. Jadi segitu aja praktikum modul SKO 11 satu terakhir yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.